Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rapinov. Kali ini pada perkuliahan daring Internet of Things dengan bahasan di Internet of Things in Digital Marketing. Ini ya peran IoT pada marketing digital. Sebelumnya akan diawali dengan quote ya. With telecom, e-commerce, retail, and energy background bisa mengakibatkan atau bisa diterapkan digital transformation consultant, tech enthusiast, mobile evangelist, digital marketing, creative blogger, but above all, life lover. Jadi penggunaan IoT ini seperti kampanye cinta pada kehidupan, seperti itu ya. Nah, penemu salah satu co-founder dari Google ya, bukan Gmail, Google. The perfect search engine should understand exactly what you mean and give you back exactly what you need. Jadi mesin pencarian yang sempurna ya, memahami persis apa yang kau maksud dan memberikan persis apa yang kau butuhkan. The physical and digital worlds are merging. Jadi hari ini dunia fisik dan dunia digital itu sudah melebur menjadi satu. Jadi kita udah nggak bisa menyebut bahwa itu kan dumai, itu kan virtual, nggak bisa. Sekarang sudah semakin menjadi satu dan nanti akan benar-benar utuh menjadi satu, menjadi bagian satu sama lain. Nah, ini ada aktivitas dari penggunaan screen-nya atau dalam hal ini konteksnya gadget gawai itu dari berbagai dunia secara min ya. Min itu bukan makna tapi min median modus ya. Rata-rata itu 52% manusia di planet bumi itu menggunakan screen dalam aktivitas sehari-hari. Nah, itu bisa dilihat pada ini aktivitasnya, baik untuk yang lagi jalan-jalan ya, pengen capture apa, kemudian pengen belanja, terus bahkan digunakan untuk nonton konser ya, nonton sepak bola, juga bisa untuk aktivitas apapun termasuk juga IoT, praktek machine to machine itu sekarang sudah menggunakan screen itu tadi ya, basisnya ya, teknologi. Nah, customer spends more time interacting than transaction. Artinya bahwa sebenarnya aktivitas dunia internet itu kenapa dia masuknya teknologi informasi ya, komunikasi itu karena dari sekian banyak big data yang keluar ya, interaksi di dalam internet itu mayoritas itu lebih ke bentuk interaksinya. Jadi saling tukar informasi, ngobrol dan lain-lain ya, daripada fungsi actionnya atau transaksinya. Jadi dari situ bisa diambil kesempatan atau keuntungan, yaitu mengambil atau menggali informasi sebanyak-banyaknya yang tidak tersedia di dunia non virtual. Ini ada future of content marketing. Jadi content marketing pada masa depan itu ada new media ya, media baru, terus native advertising itu iklan yang alami ya, yang bukan dibentuk dengan skrip, dengan dialog, dengan apa yang sudah ditata, tapi berjalan dengan segitunya alami ya, seperti semacam dialog di media sosial. Itu kan di dalamnya juga pasti ada persuasif macam-macam ya. Retargeting itu mentarget ulang dari marketing itu sendiri. Online offline converge itu semacam kopdar ya, pertemuan antara virtual sama dunia nyata. Brands becoming publisher itu di YouTube sekarang udah banyak ya yang namanya merek, itu mereka menampilkan atau menyiarkan konten profesional secara bertahap berkala ya. Itu artinya bahwa hari gini itu periklanan atau publish konten itu sudah tidak menggunakan organizer lagi seperti pada waktu zaman TV kabel zaman dulu gitu, yang harus ngasih sub lah ke artisnya lah, ke produsennya lah. Ini enggak. Jadi perusahaan sekarang udah bisa jadi publisher sendiri. Next, berikutnya search engine usage by market. Jadi dari seluruh dunia penggunaan mesin pencari itu ya dalam internet ya, ketika menggunakan aktivitas internet itu 87%-nya menggunakan search engine ya, rata-rata. Next, we love voice and image search. Tahun 2020 itu diharapkan sekarang ya 50% dari semua pencarian atau kata-kata yang dimasukkan dalam box mesin pencari itu berupa 50%-nya berupa suara dan gambar ya. Sudah bisa ini ya terwujud ya melalui Google Voice ya, Google Voice, terus kemudian Google Image, terus juga bisa menggunakan asisten ya. Kalau yang sudah punya asisten digital ya, itu malas untuk mengetik, minimal menggunakan voice to text ya. Jadi keyboardnya itu menggunakan suara, bisa merubah
suara, ucapan itu menjadi kata-kata dalam teks gitu. Nah, ini ada rentang waktunya 72 tahun lalu, 67 tahun lalu menggunakan TV yang seperti itu. Terus 32 tahun lalu monitor komputer seperti itu. 20 tahun yang lalu itu handphone yang masih ringtone itu ya, tulit. 5 tahun yang lalu itu sudah menggunakan smartphone. 3 tahun yang lalu itu sudah menggunakan suara tadi, audio dan image ya. Itu pandangan pada tahun 2016 ya. Berikutnya the voice and image search. Jadi di Google itu sudah ya bisa menggunakan gambar pencairan, tinggal diklik aja yang bagian image. Terus nanti kalian share gambar di situ, upload gambar, itu nanti bisa penghasilannya itu bukan penghasilannya, hasilnya itu berupa gambar yang sama atau serupa ya. Jadi misalnya kalian foto menggunakan kerudung katakanlah, itu nanti juga hasil pencarian juga mirip-mirip. Berarti ini orang nyari kerudung yang sejenis seperti itu, warnanya merah mungkin seperti itu. Terus kemudian apalagi yang suara itu tadi ya, pakainya keyboard atau bisa langsung diklik itu di Google Voice, itu nanti bisa speech to text bisa keluar, sehingga penggunaan pergerakan itu tangan itu udah benar-benar berkurang sekarang ya. Nah, apakah penggunaan foto terbatas pada untuk upload ini? Enggak. Kalian kalau menggunakan kamera itu kan bisa dihidupkan ya fasilitas geotagging, itu kan juga IoT juga itu geotagging, sehingga gambar itu ketika sudah disimpan dia mengandung metadata lokasi di mana foto itu diambil, sehingga ketika di-share ke orang lain itu bisa informasi itu bisa ditampilkan atau tidak gitu ya. 15% of all searches on Google Search are new every day ya. 15% pencarian pada Google itu adalah baru ya, hal-hal baru. Ya, bisa dipahami ya karena penggunaan Google juga sudah luas sekali. Google di sini representasikan dari search engine ya secara keseluruhan. Bukan berarti kita hanya membahas Google di sini. Dia hanya untuk representasi. Digital Assistant Accelerate this evolution. EDA atau Digital Assistant ya, itu bisa mempercepat evolusi atau perubahan manusia dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi ini ya, yang didasarkan pada search engine seperti itu. Kenapa dia digital assistant ini bisa diajak ngomong ya, conversational, getting stand in your world. Jadi bisa menyelesaikan apapun masalah yang terkait di duniamu ya melalui gadget kamu itu dengan digital assistant. Nah, itu kan digital assistant dari hari ke hari juga mengalami perbaikan ya. Perbaikan zaman dulu tuh DE itu seperti apa, susah ini ya, susah rada lemot gitu misalnya. Sekarang semuanya serba cepat. Next, the new consumer decision journey. Perjalanan keputusan konsumen yang baru hari gini. Itu pertama itu dia melihat atau mencari di search engine dulu reviewnya, ya kan? Itu bisa juga berupa melihat iklan yang lewat itu, terus nanti dia search. Bisa melalui modus membaca blog ya. Nah, dari situ nanti dia tanya ke temennya, ini gimana ini, seperti itu. Ketika habis mencari, dia melihat iklan, dia bisa langsung beli. Bisa juga tanya ke temennya, terus kemudian iklan YouTube juga bisa. Terus melalui banner ya, atau melihat Twitter, atau berdasarkan Facebook like. Kalau postingan di like sebanyak mungkin, itu kan nanti kan ini muncul di ini ya, pencarian banyak ya. Bisa melalui install aplikasi, terus kemudian dia membandingkan secara online satu sama lain ya. Terus bisa juga dengan melihat tutorialnya dulu, terus jadi pengen beli, pada akhirnya dia akan memutuskan untuk membeli. Nah, berikutnya ini the explosion of signal. Jadi semakin banyak ya bidang-bidang yang masuk ke dunia internet atau menggunakan layanan IoT ini, internet ya. Ada macam-macam ya. Nah, ini di breakdown segitu banyak. Digital marketing and landscape, kayak impact on search SEO. SEO itu apa? Search engine optimization. Jadi sesama mengupload konten di internet itu mereka memiliki ranking dan bersaing satu sama lain. Misalnya si Bambang upload mengenai tugas IoT, bahasan media sosial. Begitu juga si Dewi. Nah, itu dua-duanya pasti dia bersaing secara di dunia search engine ya.
nggak mungkin dong semuanya nomor satu diutamakan. Salah satu pasti ada yang lebih baik dan ada yang tidak lebih baik, dan itu yang akan di-ranking yang lebih baik. You can no longer effectively manage all such campaigns manually. Jadi sudah tidak perlu yang namanya mengatur campaign atau iklan atau konten kita itu secara manual lagi, nggak. Menentukan keyword, terus kemudian menentukan iklannya gimana, letaknya di mana, terus kemudian kita bidding CPC ya. CPC itu apa? Cost per click ya, cost per click ya. Itu nggak perlu, kita harus biayanya berapa untuk dilihat suatu konsumen, itu calon konsumen, udah nggak perlu lagi. Don't worry, it's only marketers collecting our personal data so they can create more relevant advertising for us. Jadi apabila ada big data kita yang dikelompokkan atau dikumpulkan ya oleh mereka itu dengan catatan mereka itu perusahaan yang bonafide, terpercaya, trusted company, itu mereka sebenarnya hanya menggunakan data-data kita itu hanya untuk menyesuaikan tampilan iklan kita dengan pola hidup kita setiap harinya. Nah, tapi itu nggak bersifat nilai mutlak. Karena apa? Di luar sana juga banyak scammer ya, banyak spyware yang mana memang menjual data kita kepada orang lain dengan mengambil keuntungan gitu. Data ownership, jadi kepemilikan data itu ada yang personal rumah tangga, ada yang perusahaan swasta, ada milik pemerintah juga, sensor ya, penyelenggara badan sensor seperti itu. Ini nilai dari kemanusiaan dari penggunaan teknologi itu pertama ada data berupa simbol ya yang perlu diartikan kembali, naik menjadi diolah menjadi informasi itu untuk menjawab who, what, where, when. Jadi untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, kenapa. Nah, informasi itu menimbulkan atau bila disampaikan akan menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu untuk menjawab bagaimana, how ya. Nah, pengetahuan itu akhirnya berujung pada pemahaman ya. Nah, itu untuk memahami atau mengapresiasi mengapa ya. Mengapa, why. Dan ujungnya dia akan pada wisdom atau kebijaksanaan. Tingkat tertingginya itu wisdom atau bijaksana, itu mengevaluasi pemahaman. Nah, apalagi nih complete content marketing. Content marketing yang lengkap ya. Ada yang pertama big data and analysis internal eksternal. Jadi big data itu diolah ya melalui high performance computing. Jadi komputer biasa berapapun harganya itu nggak akan bisa mengolah big data. Dia menggunakan komputer yang bersusun paralel seperti itu ya, menimbulkan dia terciptanya segmentasi pasar ya. Terus kemudian dari situ kita bisa mengembangkan yang namanya content and strategy ya kan. Terus kemudian kita bisa menimbangkan lagi media distribution, baik itu yang berbayar, yang termiliki atau yang dihasilkan, yang mana media distribusi ini akan memancing big data lagi gitu ya. Jadi setelah kita ngumpulin data ya, kita akhirnya membuat segmentasi pasar. Dari segmentasi pasar itu kita bisa menyusun konten dan strateginya. Dengan konten dan strategi marketing itu nanti kita bisa memberikan media untuk dilempar ke masyarakat. Masyarakat ngerespon dan itu menjadi big data lagi. Begitu seterusnya. Next, digital advertising. Jadi iklan secara digital itu impiannya secara ini teori ya. Data, ada manajemen data, ada manajemen campaign atau iklan ya, kampanye iklan. Paid search, ada yang iklan berbayar, ada organic search itu iklan yang memang alami dicari oleh manusia, ada tampilan, ada Facebook, ada emerging channels, ada video mobile dan lain, diukur dan diatribusikan. Nah dari situ nanti kita akan turun ke prakteknya atau reality. Itu ada sebuah perusahaan dengan rencana dan lain-lain, dia akan menggunakan kampanye-kampanye yang seperti apa. Ada agen digitalnya, ada yang ngurusin search digital agensinya, media agensi juga ada, ini bagian bikin video juga ada, yang mentarget ya, video network, jaringan videonya menggunakan apa juga, semuanya bersinergi ya. Nah masih pada digital advertising, machine automation and data artificial intelligence. Nah itu semua yang zaman dulu dilakukan secara teks dan media itu hari gini itu udah nggak terlalu booming untuk dipakai lagi. Itu mungkin 5 tahun yang lalu masih itu. Tapi dengan munculnya IoT ini, yang namanya data yang terkumpul itu otomatis dari penggunaan. Jadi misalnya kalian
menggunakan IoT pada bid pendidikan ya, seperti itu ya, absen berapa lama kuliah, itu semuanya kita tanpa perlu tanya ke institusi pendidikan itu, orang bisa membaca dari raw data atau big datanya itu akan menyediakan data yang atau jawaban yang lebih valid, karena big data sulit untuk dimanipulasi ya. Jadi ada perubahan antara membicarakan produk dan layanan menjadi produk dan layanan itu biar berbicara sendiri. Itu prinsipnya IoT. Nah, number of connected devices in billion. Jadi dari tahun ke tahun itu jumlah device yang terhubung satu sama lain itu mengalami peningkatan yang tidak sedikit ya. Awalnya 14 miliar, 18 miliar, sampai sekarang 50 miliar dalam kurun waktu berapa itu, hampir 4 kalinya ya. 6 tahun aja udah hampir 6 kalinya, apalagi nanti 5 tahun lagi pasti akan lebih banyak lagi. IoT components, jadi ini Internet of Things, apa saja, things, sensor, and actuator. Jadi barang-barang yang di dalamnya menggunakan teknologi IoT ya, untuk mesin berbicara dengan mesin, terus kemudian mereka melakukan tindakan suatu yang tertentu gitu ya. Terus juga ada jaringan connectivity, ada data yang dikumpulkan, dan analisis ya, proses analisis dari data yang sudah dikumpulkan. Big data jika ditambahkan dengan IoT maka akan jadinya dynamic marketing. Marketing yang jadi dinamis, dia lebih nggak pasti tapi hasilnya jauh lebih besar daripada marketing konvensional atau yang menggunakan internet saja. IoT role on marketing, jadi peran dari IoT dalam dunia pemasaran. Dulu itu yang diutamakan membahas merek ya, terus kemudian berfokus pada script atau dialog yang sudah diciptakan, terus spesifik channelnya tuh sudah pasti, saluran-saluran yang digunakan. Produksinya lambat karena terlalu tidak efisien ya zaman dulu ya, sehingga produksinya itu lambat. Proses informasi juga, pengen menggali informasi itu kalau pengen survei harus investasi 10 miliar untuk tanya-tanya survei se-Indonesia Raya tentang ini. Sekarang udah ada big data, nggak perlu kayak gitu ya kan. Nah, tinggal dipakai aja. Kita beli data yang digunakan sesuai dengan term of use atau aturan yang disepakati antara kita dengan penyedia layanan big data, maka kita sudah dapat data yang unstructured maupun yang semi structured. Jadi yang data yang benar-benar mentah atau data yang sudah lumayan ditata ya. Sementara dengan IoT itu yang pertama kali udah bukan merek lagi tapi consumer atau pembeli. Terus senternya itu bukan berdasarkan script yang sudah diciptakan tapi berdasarkan pengalaman dari bisnis ya, experience yang bersifat fluktuatif ya, naik turun ya. Dari situ nanti juga bisa digali big data sendiri yang akhirnya pada bisa menjadi informasi untuk mengambil keputusan. Terus channelnya agnostik atau channel siapapun bisa jadi channel perusahaan. Keren nggak? Kalau tadi bikin channel atau saluran iklan atau saluran bisnis itu harus investasi puluhan ratusan miliar untuk menciptakan sendiri, terus kemudian dibangun dengan dukungan dari pembeli atau dari berbagai macam pihak. Sekarang channel yang dibuat siapapun itu bisa menjadi ajang untuk bisnis kita gitu ya. Terus fast production, karena alur informasi yang didapat jauh lebih cepat, jauh lebih canggih, jauh lebih efisien, otomatis juga produksinya jauh lebih cepat gitu ya. Itu ada macam-macam, data rumah sakit, data mobil, data transportasi, data ini ya, perjalanan dan lain-lain. Oke, ini ada intermezzo. Mitos pertama, manusia hanya menggunakan 10% dari otaknya. Mitos kedua, marketing atau marketer, pemasar itu hanya menggunakan 10% dari pemasaran yang terprogram. Contohnya IoT ini. Hanya 10% dan pasti itu marketernya hebat banget udah ya. Oke, next, start module ini apa ini? IoT role value chain. Jadi peran IoT dalam rantai nilai ya. Dari awalnya smart module menjadi smart object, terus membutuhkan connectivity, menggerakkan platform ya. Ada software yang dikustomisasi ya. Terus penggunaan aplikasi juga, terus kemudian baru ke customer. Jadi di situ ada dari mulai SIM card sampai ke aplikasi jual beli itu ada, itu IoT ya. Semuanya itu otomatis ya, udah nggak memerlukan peran manusia lagi. Intel itu memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa 2 kali lipat lebih besar daripada ekonomi yang tidak menggunakan IoT gitu ya.
understanding consumers. Jadi kalau dulu cukup hanya dengan storytelling, contohnya Pepsi, Red Bull, Lenovo, Chevrolet ya. Sekarang sudah menggunakan story doing. Story doing itu apa ya? Menceritakan atau menggambarkan sesuatu dengan melakukan perbuatan, tidak hanya bercerita. Itu yang sudah contohnya Red Bull, Tom's, Apple, Tesla. Jadi kalau storytelling sekarang sudah ketinggalan zaman, padahal banyak orang-orang yang belum mengerti atau belum menggunakan storytelling ini, tapi ternyata sudah ada yang baru yaitu story doing. Nah, customer engagement. Nah, customer engagement pada IoT in business itu menggunakan berdasarkan experience, tadi sudah dibahas. Jadi kalau yang perusahaan kuno, yang jadul itu menggunakannya tuh script ya, terpaku pada script, terpaku pada SOP kan, terpaku pada apa yang sudah bersifat kaku gitu. Jadi daya tawar dari customer itu lemah ya, daya tawar untuk nego itu lemah. Nah kan akhirnya customer kalau nggak cocok langsung kabur tuh ya kan. Nah kalau sekarang pakai IoT itu dia berdasarkan pada experience atau pengalaman ya. Nah itu ada yang pertama brand voice, suara dari merek ya, itu menggunakan broadcast, menyiarkan ke orang-orang. Nah terus kemudian ada consumer voice atau pembeli, suaranya pembeli, itu modelnya dengan dialog satu sama lain ya, ngobrol satu sama lain. Kalau bahasanya di bahasa ekonomi atau bisnis manajemen pemasaran itu good word ya, kata-kata yang baik atau ketok tular dalam bahasa Jawa itu. Di sana bagus loh barangnya, di sini loh ini ongkirnya gratis bla 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 mas, dan seterusnya. Atau object voice atau suara dari objek ya, itu lebih pada ke model hubungannya. Ini yang dilihat tuh model kualitas hubungannya ya. Next ada piramida understanding customer ya, masih ya. Yang pertama itu fisik dulu yang dipermasalahkan, dia handal, fungsinya handal atau tidak, bisa dipakai dalam segala kondisi atau tidak gitu. Yang kedua kognitif ya, di pikiran ya, accessible, useful, is of use, mudah digunakan atau tidak. Yang tiga paling tinggi itu memahami konsumen dengan emosi, nggak mulai baper kan ya, pakai baper, impian, aspirasi, terus kemudian kebermanaan, juga menyenangkan hati para konsumer. IBM Watson Enhance Gala Dress and Convey Social Feedback. Jadi IBM itu menggunakan pakaian dari Gala untuk melihat feedback dari masyarakat ya, sosial ya. Hasilnya apa? 22 juta impresi didapat. Impresi itu apa? Impresi itu orang yang lihat gambarnya tanpa harus ngeklik dulu. Jadi misalnya ini ya, kalian lihat videonya IoT Pak Robinov, itu di sebelah kanan itu kan kadang disarankan videonya pengantar ekonomi Pak Robinov. Nah itu tapi belum tentu kalian klik. Nah itu namanya impresi ya, impresi itu kesan awal. Uber supplied bad patron through a street visualizer installation. Nah itu kebijakan Uber ya, menggunakan IoT ini mendapat impresi 55 juta dalam waktu yang signifikan. Juga Netflix, kaos kaki Netflix ya, yang bisa melihat lokasi dengan melihat dari penggunanya, itu bisa mencapai impresi 1 triliun. Ya itu tadi yang bisa saya sampaikan ya mengenai peran IoT dalam marketing digital. Jangan lupa untuk diskusi ya, tanya jawab di kolom komentar, juga menjawab responsi ya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.